Jay Itzes telah menarik minat sejumlah tim Italia. Dengan Bologna dan Atalanta dikabarkan yang paling serius untuk mendapatkan tanda tangannya. Meski Venezia terpuruk di peringkat ke-19 klasemen Serie A, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes nyatanya tetap mampu mencuri perhatian. Pemain berusia 24 tahun itu dilaporkan telah menarik minat dari beberapa tim Italia dan siap merekrutnya di bursa transfer musim panas mendatang. Tutto Mercato Web melaporkan bahwa Bologna menjadi salah satu peminat serius sang bek. Bahkan, petinggi La Dota dikabarkan hadir langsung untuk menyaksikan Itzes saat Bologna menang tipis 1-0 akhir bulan lalu. Tak hanya Bologna, klub Italia lainnya Atalanta disebut-sebut juga tengah memantau Itzes. Menurut Tutto Atalanta, agen sang pemain Bilal Acenteh telah berbicara dengan beberapa klub Italia, termasuk Atalanta dan Inter Milan. Meski masa depannya masih menjadi pertanyaan, Itzes tentu saja akan fokus untuk membawa Venezia terhindar dari degradasi musim ini. Terdekat, Ayla Gunari akan bertandang ke Lecce pada lanjutan Serie A. Minggu malam WIB. Kabar gembira dari Yusa Nugraha bahwa timnas Indonesia akan naturalisasi Tristan Gojjer dalam waktu dekat. Bahkan PSSI sudah kontak dirinya. Nama Tristan Gojjer masuk list PSSI dalam naturalisasi selanjutnya menjadi target untuk perkuat timnas Indonesia. Kualitas Tristan Gojjer sudah tidak diragukan lagi, bahkan Yusa Nugraha approve kehebatan individual Tristan. Dia mempunyai skill individu yang sangat kreatif, ya mirip dengan Ole Romeni kalau dia join jadi salah satu pemain favorit timnas Indonesia, jelasnya. Dan dalam unggahan kanal YouTube terbarunya, ia berikan bocoran kabar bahwa Tristan the next naturalisasi timnas Indonesia. Mendengar kabar ini tentu membuat Yusa Nugraha sangat gembira, karena titik terang naturalisasi Tristan terbuka. Bahkan media luar pun turut menyoroti naturalisasi dari Tristan Gojjer yang akan diproses oleh PSSI. Tentu, sosok bek berkualitas ini memang menarik perhatian. Apalagi seperti yang dikatakan Yusa bahwa Tristan memiliki skill individual yang baik. Karena hal itu, Tristan yang merupakan pemain Ajax Amsterdam baru saja menandatangani proyek besar bersama Ajax. Ajax Amsterdam melihat potensi dari Tristan yang sangat gemilang. Ia memberikan tawaran menarik kepada Tristan Gojjer kontrak hingga 2029. Pemain yang berposisi sebagai bek ini dalam waktu dekat akan menjadi pemain timnas Indonesia. Karena media luar pun menyatakannya. Apakah Pascal Struijk bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia? Secara regulasi, bek Leeds United berusia 25 tahun itu memang merupakan salah satu yang memenuhi syarat bermain bagi skuad Garuda, jika memang ia mau melakukannya. PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Erick Thohir Getol mencari pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu tentu selaras dengan target besar yang diusung tim asuhan Patrick Kluivert, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain terbaik yang bermain di Eropa yang memiliki garis keturunan Indonesia terus dikejar demi meningkatkan kekuatan dan level permainan timnas Indonesia. Pascal Struijk, bek milik Leeds United yang memiliki nilai pasar 260 miliar versi Transfermarkt, merupakan salah satu pemain yang sebenarnya bisa saja dipanggil pulang membela timnas Indonesia. Pasalnya, kakek dan nenek Struijk merupakan orang asli Indonesia yang hijrah ke Eropa pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Struijk merupakan pemain kelahiran Belgia, tepatnya di Deurne pada 11 Agustus 1999 atau saat ini ia berusia 25 tahun. Dengan kata lain, Struijk sebenarnya bisa membela 3 negara di kancah internasional, yaitu Belgia, Indonesia, dan Belanda. Struijk bahkan pernah membela Belanda di kelompok umur, tepatnya di timnas Belanda U17 pada 2016 lalu. Struijk total menorehkan 3 caps bagi Belanda U17. Sayangnya, sejauh ini Struijk belum mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas senior Belanda maupun Belgia. Padahal, sejak lama Struijk menegaskan akan mengutamakan panggilan dari kedua negara itu daripada memilih opsi membela Indonesia. Timnas Indonesia U17
berpeluang bisa menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Piala Asia U17 pada edisi kali ini diikuti 16 negara terbaik yang tergabung dalam 4 grup berbeda. Ini artinya, negara-negara yang berhasil meraih status juara dan runner-up masing-masing grup otomatis lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 sendiri tergabung dalam grup C bersama 3 tim lainnya, yaitu Korea Selatan, Afghanistan, Yaman. Menariknya, jika Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia, maka skuad Garuda Asia bisa berpeluang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di kompetisi tersebut. Ada beberapa faktor yang bisa mewujudkan hal tersebut. Salah satu terkait komposisi grup yang dihuni tim Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand dan Vietnam. Thailand diketahui tergabung dalam grup A yang dikenal cukup ganas. Pasukan Gajah Perang akan bersaing dengan tuan rumah Arab Saudi, Uzbekistan, dan China. Sedangkan Vietnam juga tergabung dengan grup B, bersama 3 tim yang tak kalah ganasnya, yakni Jepang, Australia, dan Uni Emirat Arab. Ini artinya, Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto bisa sangat berpeluang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pemain Timnas Indonesia, Kevin Dix, bisa merasakan lagi mentas di Liga Champions musim depan bersama Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix saat ini memang masih bermain untuk FC Copenhagen. Bek Timnas Indonesia sedang membantu FC Copenhagen untuk bisa meraih juara Liga Denmark. Meski begitu, kontraknya habis pada Juni 2025 dan ia memastikan diri tidak perpanjang masa bakti. Bahkan bek berusia 28 tahun tersebut sudah menemukan klub baru pada bursa Januari 2025 lalu. Adalah Borussia Mönchengladbach yang akan jadi pelabuhan Kevin Dix selanjutnya. Pindah ke Borussia Mönchengladbach membuka potensi bagi pemain keturunan Maluku ini untuk mentas di Liga Champions lagi musim depan. Pasalnya, Di Volk kini sedang berjuang mendapatkan 1 tiket ke kompetisi paling bergengsi di benua biru. Hal ini membuat Kevin Dix juga merasakan ajang Liga Champions lagi. Sebelumnya, bek 28 tahun ini merupakan pemain Timnas Indonesia yang sudah mencicipi ajang Liga Champions. Selama karirnya, Kevin Dix sudah tampil dalam 17 pertandingan di Liga Champions ketika berseragam Feyenoord dan FC Copenhagen. Sementara itu, Kevin Dix mengungkapkan bahwa Borussia Mönchengladbach datang membawa tawaran yang menggiurkan. Kepindahannya pun menorehkan sejarah baru yang menjadikan Kevin Dix sebagai pemain pertama asal Indonesia yang akan berlaga di Bundesliga, salah satu liga terbaik di dunia.